Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Bab 22 Ku ingin selalu begitu. Mahesa POV. Istriku selalu terlihat cantik dan segar. Aku tahu dia tidak suka melihat kedekatanku dengan Andrea. Tapi gadis yang baik, dan sangat profesional dalam bidangnya. Kami berhubungan hanya sebagai rekan kerja saja. Hal ini selalu aku tekankan pada wanita cantik milikku. Tapi sepertinya malam itu aku memang sudah keterlaluan. Aku kehabisan baterai ponsel, dan parahnya lupa dengan janji untuk makan malam di rumah. Aku terlalu menikmati obrolan antar lelaki, dengan Ahmad dan Vladimir. Dia terlihat sangat kecewa. Aku bisa memakluminya. Apalagi setelah itu, aku pergi mengantar Andrea ke bandara. Kami sudah lama bersahabat. Terkadang aku lupa, jika sekarang diriku bukanlah laki-laki lajang. Dia salah satu partner bisnis yang sangat profesional. Bukannya aku tidak tahu akan perasaannya padaku. Tapi ada banyak alasan, mengapa aku tidak bisa memberikan hatiku padanya. Ada banyak alasan juga, kenapa aku tidak bisa menjauh darinya. Namun itu tidak ada hubungannya dengan romansa antara pria dan wanita. Hanya 3 hari. Ibuku sedang sakit keras, dan aku ingin berada di sisinya ketika Tuhan memanggilnya, ucap Andrea tampak lesu dan kacau. Kamu harus lebih banyak berdoa untuk Rose, kataku mencoba menghibur. Andrea sering bercerita mengenai ibunya, yang harus mengalami kesakitan luar biasa akibat kanker rahim stadium akhir yang diderita. Beberapa waktu lalu, Rose masuk rumah sakit. Dia koma, dan kondisinya makin parah. Aku menyesal karena dia tidak mau tinggal di Bali bersamaku. Aku tidak bisa menemaninya setiap waktu. Ketika masih bugar, Rose sering datang ke Bali. Tapi dia tidak mau menetap. Beberapa kali aku bertemu dengannya. Dia tidak memperbolehkanku memanggilnya dengan sebutan tante. Katanya dia akan merasa terlalu tua mendengar panggilan seperti itu. Dia hanya ingin dipanggil dengan nama saja. Rose. Dia memiliki tanah kelahiran. Setiap orang memiliki cita-cita dapat menikmati hari tua di kampung halamannya sendiri. Rose sepertinya juga begitu. Terima kasih, karena sudah menemaniku di masa yang paling sulit. Aku sungguh beruntung memiliki teman sepertimu. Andrea menyandarkan kepala di bahuku. Biarkan seperti ini dulu. Hanya sebentar, aku mohon. Saat ini, dia sepertinya memang sangat membutuhkan dukungan. Hidupnya sudah sangat berat sejak kecil, terlebih dengan Rose yang seorang single parent. Andrea tumbuh tanpa sosok seorang ayah, yang sudah tega meninggalkan dia dan Rose dalam serba keterbatasan. Namun dia memiliki otak pintar, yang membuat Andrea selalu mendapatkan beasiswa penuh di setiap jenjang pendidikan. Andrea masih murung, sementara mataku masih fokus mengamati kerlip lampu yang menghiasi malam ibu kota. Mengapa kamu tidak mau memilihku? Kita sudah sepakat tidak akan membahasnya lagi, Andrea, kataku tegas penuh penekanan. Aku mencintai istriku, dan hubungan antara kita tidak lebih dari sekadar rekan kerja. Tapi aku selalu mencintaimu. Rasanya amat menyakitkan, melihatmu memeluk wanita lain di depan mataku. Andrea terdengar mulai melankolis. Bukan lagi tentang Rose, tetapi karena perasaannya sendiri. Andrea, hentikan bersikap bodoh, tegasku yang mulai tidak nyaman. Meski kami sudah lama kenal, tapi aku tidak pernah berpikir sejauh itu.
Aku selalu menganggap Andrea tidak lebih dari sekedar adik. Tidak ada perasaan ingin memiliki dia sebagai kekasih. Tidak bisakah kamu melirikku sejenak saja? Aku mulai waspada, terlebih ketika dia mulai memasang wajah teraniaya. Benakku mulai terbayang wajah jelita istriku. Berduaan dengan wanita ini saja sudah salah, apalagi jika aku melayani sikap gilanya. Kita adalah rekan kerja. Aku menghormatimu karena kamu memang profesional di bidangmu. Lalu bagaimana dengan perasaanku padamu? Andrea beringsut lebih menempelkan tubuh padaku. Harum parfumnya sedikit membuatku pusing. Andrea, apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan dirimu yang aku kenal. Aku mendorong kasar tubuhnya, manakala dia berusaha mendekatkan bibir kepadaku. Setelah tidak berhasil, dia beringsut menjauh. Wanita itu tampak mulai menangis di pojokan, sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Aku tahu balasanmu akan seperti ini, tapi mengapa aku masih saja mengharapkan lebih darimu? Apa yang kurang dariku hingga kamu tidak mau menghabiskan hidupmu bersamaku? Apa? Andrea menodongku setelah beberapa lama, tampaknya dia sudah mampu menguasai diri. Selama di sini aku sudah berusaha memonopolimu, menjauhkanmu dari wanita itu. Aku berusaha agar kamu selalu berada di sekitarku, tapi mengapa kamu masih saja tidak ingin melihatku? Aku sampai terperangah demi mendengar pengakuan ajaib dari mulutnya. Jadi, seringnya dia meminta rapat hingga berjam-jam denganku hanyalah kedok baginya. Sudah demikian butakah hatinya karena cinta yang aku tolak? Kenapa Andrea? Selama ini aku mengenalmu sebagai wanita yang sangat bertanggung jawab. Kamu tidak pernah mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Kamu sangat profesional. Tapi mengapa kamu harus merusaknya seperti itu? Andrea nampak menyeka sisa air di sudut matanya, sebelum melemparkan senyuman manis kepadaku. Benar sekali, hati wanita memang sangat mudah berubah-ubah. Maafkan aku karena terlalu memaksakan diri selama ini. Setidaknya sekarang aku tahu, bahwa tidak ada gunanya lagi mengharapkan hatimu yang sangat sukar dibengkokkan. Betapa beruntungnya Sandia memilikimu, dan aku sangat berharap semoga suatu saat aku juga bisa mendapatkan suami sebaik dirimu. Jangan pernah membenciku karena pernah mencintaimu, dan juga melakukan hal-hal konyol selama ini. Aku tidak ingin ada pembahasan lagi mengenai hal ini di kemudian hari. Kita hanya akan terhubung jika itu mengenai pekerjaan kita. Tegasku, meski pasti akan sulit menceritakan situasi ini kepada Sandia. Ya, pastinya akan banyak kesalahpahaman di antara kami. Semoga saja istriku tidak membenciku. Baiklah. Tapi aku tidak janji akan bersikap ramah kepada wanita itu. Andrea seperti enggan menyebut nama istriku. Itu masalah dia. Asalkan dia tidak menyakiti Sandia, itu sudah cukup. Hati Andrea mungkin saja terluka, tapi itu akan lebih baik. Aku tidak mau memberi dia harapan palsu. Aku sudah menjadi milik Sandia. Satu-satunya wanita yang sangat kucintai. Meski sebenarnya terkadang aku sedikit jengah, dengan perbedaan usia di antara kami. Dia mungkin tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi bagiku, ini membuat tidak percaya diri. Meski tidak diragukan perasaanku kepada gadis cantikku, hanya ada dia di dalam hatiku. Bab 22 Ku ingin selalu begitu. Sandia marah besar. Tentu saja. Jika aku di posisinya pun, mungkin akan bersikap sama. Aku tahu dia belum tidur, karena tidak sengaja melihatnya mengintip dari balik tirai jendela. Tapi sepertinya dia berpura-pura sudah terlelap, begitu aku sampai di kamar.
Dia belum tahu saja, bahwa aku punya segudang rencana nakal. Aku akan membuatnya tidak lagi cemberut esok pagi. Aku berhasil meluluhkan hatinya malam itu, karena aku sangat tahu kelemahannya. Meski dia marah, tapi hatinya sangat lembut dan pemaaf. Hal itu selalu bisa aku manfaatkan dengan baik. Licik memang. Sedikit manipulatif. Tapi bagaimana lagi, dia pun sudah membuatku tidak bisa berpaling lagi. Pagi itu aku membawanya ke puncak. Rencananya, aku ingin berlibur beberapa hari. Setidaknya ini salah satu cara menebus kesalahanku. Meski aku tidak akan pernah mengakui hal itu di hadapan istri tersayangku. Lagi pula aku tahu, besok bertepatan dengan ulang tahun Sandhya. Aku langsung membawanya ke Bukit Gantole, menikmati naik para layang yang sudah lama tidak kulakukan. Mungkin aku sedikit egois, karena aku harus terbang sendiri. Kondisi Sandhya yang sedang hamil, tidak memungkinkan kami untuk terbang tandem. Tapi aku benar-benar ingin melepaskan adrenalin sebentar. Terlalu lama hanya duduk di belakang meja, membuat otakku sedikit tumpul. Makanya, aku sangat tidak sabar. Begitu sampai, aku langsung mengajak Sandhya ke tempat ini. Lagi pula beberapa hari ke depan, aku ingin menikmati waktu berdua hanya dengan istriku. Sesekali aku mengawasinya dari kejauhan. Dia sedang berbincang dengan Inka. Aku mengenal wanita itu. Dia istri Farrell, salah satu petualang yang senang berkeliling dunia. Dia masih belum tahu, jika aku telah menyiapkan sebuah kejutan kecil untuknya. Aku senang saat dapat menikmati wajah kesal dan cemberutnya, yang selalu membuatku gemas. Aku hanya ingin menebus waktu-waktu lalu, yang membuat kami berjauhan. Ingat ngidam sewaktu di Papua membuatku bergidik. Lebih gila lagi, makanku seperti tidak terkontrol kala sudah berada di rumah. Untunglah rajin berkunjung ke pusat kebugaran, sedikit dapat membantu menjaga bobot tubuhku. Jadi, hari ini kita akan kemana? Wajahnya sungguh secerah mentari pagi. Kami sedang duduk santai di sofa dekat perapian, sambil menikmati secangkir teh lokal. Sandhya memakai kemeja biru panjang selutut, dipadu dengan celana legging longgar berwarna hitam. Jilbabnya serasi dengan bajunya, dan dia terlihat begitu menawan meski tanpa polesan apapun. Samar-samar aku mencium aroma parfum anak-anak yang manis dan segar. Dia memang sangat menjaga kehamilannya. Pagi ini kami bangun agak kesiangan lagi, dan semua karena tuntutan balasan hadiah yang dia terima kemarin. Setiap saat dengannya benar-benar seperti bulan madu. Dokter kandungan kami bahkan menyarankan agar berhubungan lebih sering, mengingat usia kehamilan Sandhya yang semakin tua. Itu akan mempermudah persalinan. Aku mengecup dahinya lembut. Dia hendak memprotes, tapi bibir mungilnya sudah kubungkam dengan sebuah kecupan hangat. Jika tidak diinterupsi dengan bunyi ponselnya, pasti kami akan kembali berakhir di tempat tidur. Aku juga tidak mengerti, hasratku kepadanya selalu menggebu-gebu setiap saat. Aku tertawa kecil, ketika dia berusaha memberontak dari pelukan. Kedua pipinya yang putih sudah semerah udang rebus, manakala suara band menginterupsi dari seberang sana. Dia bangkit dari pangkuanku, lalu pergi menjauh dengan kemeja yang masih belum terkancing. Iya, kamu ambil saja bahan yang itu. Nadia? Sejak kapan kamu peduli padanya? Kata Sandhya dengan mata melotot memperingatkan, ketika aku mau mendekat kepadanya. Ben, aku bertanya padamu. Dia? Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Ujar Sandhya kembali.
Aku melihat wajah secerah bulan purnama itu berubah menjadi kusut dan terlihat tidak bersemangat. Ada apa memangnya? Sepertinya ada sesuatu yang serius telah terjadi di antara mereka. Tapi Ben melarangku untuk bertanya kepada Nadia. Menurut Mas bagaimana? Jadi, siapa yang tidak peka sebenarnya? Sandia seolah menutup mata dengan keadaan di sekitar. Setidaknya untuk masalah antara Ben dan Nadia, bahkan orang awam pun akan tahu seperti apa hubungan mereka berdua. Apa mungkin mereka saling jatuh cinta? Menurutmu sendiri apakah itu mungkin? Aku balik pertanyaan itu untuknya. Raut wajah manis itu menampakkan bahwa dia sedang berpikir keras. Mereka seperti kucing dan tikus, tapi kamu harus ingat bahwa jarak antara benci dan cinta itu sangatlah tipis. Seperti hubungan Mas dan Andrea, tanyanya membuatku tercengang. Mengapa sekarang jadi membahas aku dan Andrea? Andrea sangat mencintai Mas, dan sekuat apapun Mas menghindar mungkin saja suatu waktu akan tergoda juga. Sepagi ini hatiku dibuat mengembang, demi mendengar ketidaksukaan dalam nada bicaranya. Dia tidak pernah tahu, jika memilikinya sudah lebih dari menyempurnakan hidupku. Aku bukan pria yang gemar mengumbar cinta. Terlebih dengan kehadiran makhluk mungil, yang sebentar lagi akan menghiasi kehidupan rumah tangga kami. Aku meraih kedua tangannya, ku berikan sebuah kecupan paling lembut. Aku menatapnya penuh arti, sebelum beralih mengecup perutnya sekilas. Membayangkan ada makhluk kecil yang kini sedang tumbuh di rahimnya, membuatku tidak pernah berhenti bermimpi. Suatu hari nanti, akan ada yang memanggilku dengan sebutan, Ayah. Pernahkah Nabi Muhammad menduakan cinta Khadijah? Tanyaku menatap matanya intens. Wanita jelitaku terlihat menggeleng pelan, dan aku menganggukinya. Selama berumah tangga dengan Khadijah, Nabi tidak pernah mendua dengan wanita manapun sampai akhir hayat sang istri. Jadi, sampai kapanpun kamulah pemilik hakiki dari jiwa dan raga ini. Sampai maut memisahkan kita. Sampai kelak kita dipersatukan lagi di surganya yang maha indah. Amin. Itu juga harapan suci yang selalu aku lantunkan di setiap doaku, Mas, ucap Sandia dengan mata berkaca-kaca. Aku menarik tubuhnya, hingga terjatuh ke dalam dekapanku. Rasanya ini terlalu indah, dan aku tulus mencintai wanita ini. Calon ibu dari anak-anakku. Tapi soal Ben dan Nadia, apa mungkin mereka bisa bersatu? Itu semua rahasia Allah. Kita sebagai manusia hanya diperbolehkan melihatnya. Waktu yang akan menjawab pertanyaanmu itu, sayang. Terima kasih karena Mas sudah mencintaiku, dan menerimaku apa adanya. Jangan bicara seperti itu. Kita akan melalui segalanya bersama, dan kamu harus lebih memahami pekerjaanku dengan hati dingin. Jangan mudah curiga pada sesuatu yang belum tentu benar. Satu lagi, jangan pernah main mata dengan pria lain jika aku sedang tidak ada. Aku mendengarnya terkikik geli. Iya, suamiku yang tampan dan baik hati. Aku akan pegang kata-kata dari janji manismu itu, bisiknya makin mengeratkan pelukannya, hingga membuatku sedikit kesulitan untuk bernapas. Aku juga ingin membuat satu pengakuan jujur kepadamu, aku pikir ini adalah waktu yang tepat mengakui dosa kecilku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.